Namun sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Halaman 78 wa amal wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal wujud. Lan anapun utawi kang aran wujud. Wal kibr lan gumedhi. Wal fakhr lan yo gumedhe angga-anggaan. Fahuwa mongko utawi ujub kibr fakhr mau ada udai iku penyakit kang ora ana tombone. Dikatakan di sini ujub, takabur, fakhr sama, semuanya sifat sombong, membanggakan diri sendiri, ya, merasa paling besar, ya, sombong itu juga sama. Ya. Ketiga sifat ini adalah dikatakan ada uludot, penyakit yang tidak ada obatnya. Wahwa utawi ma iku nadul abdi, ngawerwi atau ningali kawula ila nafsihi tumeka maring awak dhewe abet bi ainil izzi kelawan meripat kemuliaan wal istiqdomilan keagungan. Apa sih ujub kibr atau fakhr mau? Nadrul abdi ila nafsihi, ningali kawula tumeka maring awak dhewe ne kawula bi ainil izzi wal istiqdam, kelawan meripat kemuliaan dan keagungan. Apa itu? Berarti yang dinamakan ujub, ya, takabur, sombong, kemudian adalah orang tadi melihat dirinya sendiri, ya, bi aini nafsi, ya, dengan sifat sombong, mulya, agung, bahwasanya saya itu loh paling pinter, saya itu loh paling sugih, aku itu loh paling ganteng, paling ayu, paling sregep, seperti itu. Contoh, itu namanya ujub, menyombongkan diri sendiri. Wa ila wirilan ningali maling liyane abet bi ainil iftiqori kelawan meripat nyepeleake wa dzullilan ino. Jadi orang yang ujub itu yang pertama dia melihat dirinya ini superior, sangat hebat dibandingkan semuanya. Ya, melihat dirinya sendiri paling pintar, paling kaya, paling tampan, paling cantik, paling bisa segalanya. Dan kemudian apa? Wa ila ghairihi bi ainil iftiqari wa dzulli. Kemudian ketika dia melihat orang lain, orang itu akan melihat orang lain dengan remeh, ya, dan hina. Oh, foto cah kae ora iso apa-apa. Ya. Ora koyo aku gitu, misalkan seperti itu, ya.
nanti akan mencibir, terlalu mudah untuk menghakimi, menjelekkan seseorang. Itu termasuk juga kategori dari ujub. Nek ndelok awake dhewe paling apik dalam beberapa kondisi, ya, tapi melihat orang lain paling jelek, dan bahkan mungkin melihat orang lain walaupun baik tapi tidak baik menurutnya, ya. Misalkan ana wong duwe karya apik misalkan, ya, wah paling yo nyontek, paling yo plagiat. Ana kancane tuku mobil anyar atau tuku motor anyar, ora terus alhamdulillah, ora alah mobil kok ngono roto ya ngon kuwi apik. Karena level kebahagiaan seorang itu berbeda-beda, puncak kesuksesan juga melalui tahap yang berbeda-beda. Contoh misalkan nun sewu, ada beberapa orang yang mungkin saja dengan berkumpul bersama keluarganya, makan di kaki lima itu sudah bahagia, levelnya segitu. Terus untuk mengekspresikan kebahagiaannya, karena saya ini zamannya media sosial, zamannya pamer, ya, besok paling Senin. Akhirnya dia mengunggah di sosial media, ya. Jangan kamu yang mungkin levelnya naik dikit lah, kok kaki lima, sampean iso sing fast food Amerikanan kayak ya, nggak boleh sebut mereknya atau seperti itu. Menimpali, alah, kok ngono aku lebih kok ini. Kemudian akan nanti ditimpali yang lainnya lagi, mungkin yang model di atasnya lagi, ya. Per itunya, tingkat level kebahagiaan orang berbeda-beda. Nah, tolong itu jangan kamu rusak kebahagiaan orang itu dengan kamu menyinyir. Mergo tingkat kebahagiaan orang berbeda. Seperti yang saya contohkan, ini sudah masyhur sekali, ada seorang bapak dan ibu tua, ya, jalan kaki. Melihat ada pasangan yang lain naik sepeda boncengan, ya. Mereka bilang, enak ya naik sepeda. Baru itu diselip sepeda motor, boncengan juga. Sing pak sepeda kontel ngomong, enak ya motoran. Ya, diselip mana karo sing mobilan. Ning mobil, wah enak ning mobil. Tapi ternyata apa yang terjadi, bisa jadi justru di mobil tadi melihat sebaliknya. Apa? Wah enak ya sing sepeda motor. Ya, kepanasan udan-udanan. Alhamdulillah. Terus meneh delok meneh, wah enak kae sing numpak pit ontel napa iso keringet. Ya. Karo mancal. Ana meneh wah penak kae sing mlaku. Mergone kok bebas mlakune ndi wae ora ana jalur khusus gitu. Mungkin seperti itu. Jadi level kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Ojo mau ino. Mau kae, ya. Apalagi menghina yang menjelek-jelekan, tidak sesuai dengan kenyataan, itu naudzubillah misalnya. Jadi itu ya, jadi seorang yang ujub adalah seorang yang membanggakan dirinya sendiri, menganggap dirinya paling sempurna, dan menjelek-jelekan orang lain dan menganggap mereka hina. Tunek-unek dia, alah kowe iki apa, gombal iki apa, misalkan ya, sampah apalagi menjikan ya, kita seperti itu. Ana wong gawe karya, alah paling kamu plagiat, nyontek mene wong. Originalitas karya itu penting ya. Silakan kalau yang punya karya apapun, yes, digawe. Apa? Karena karya yang paling baik adalah karya yang jadi. Pokoknya karya model itu paling bagus. Contoh sama masak, nggak biasa masak, ya. Mbak-mbak misalkan, ning pondok pas mulai saking senengnya kumpul karo wong tua, Pak, Bu, kalau masak iki nggih, misalkan. Masak, karang ning pondok ora tau masak. Ini lanang karo wedok kok lomba masak menang ka lanang wis to. Ya. Masak. Dimangan, jadi rasanya ora ngalor ora ngidul, hambar sebenarnya. Cuma karena wong tuamu saking seneng, alhamdulillah ya Allah Gusti anakku wedok mulai pondok gelem masak, gelem mlebu dapur. Ora terus muni bocah masak wanyep kabeh. Loro ati mutung wis ora gelem masak. Atau mungkin nyak ini uyah men jikok gula keliru uyah. Akhirnya wasin.
Dipai itu bocah menjelur rabi. Masak uas itu. Ya alhamdulillah gelem masak. Enak, Pak, Bu. Enak. Bapak etan arep ngene-ngene misalkan. Nak langsung ora enak. Ngesor sama-sama meneh mutung ra bakal gelem masak maneh. Tapi minimal dihargai. Oh, enak, Nduk. Ki cuma ngesuk meneh misalkan ya. Kelegen atau kemanisan tadi. Apa keasinan bilang. Ngesuk meneh nak ngek uyah aja kakek. Lho enak kok didengar daripada bocah masak wasine pun njeluk rapi mutung sing masak ngesuk. Sama kalau misalkan sama digawe wedang terlalu manis atau terlalu pahit, dia bilang aja enak, tapi besok lagi gulanya dikurangi, misalkan terlalu manis, ya, atau terlalu pahit tambah gula dikit. Tapi puji dulu, enak, tapi kurang sidik ya, kurang sidik ya. Daripada enak, orang enak, nesu monggo. Jari ini sing gawe wis bejo tak masak nggih sampean. Sampean kira, sampean do manten anyar ya. Kan durung ngerti. Bojomu kuwi ora ngerti seleramu kopi sing piye ya. Apa sing cewer, apa sing kental. Apa sing manis, apa sing pahit. Aja dipahit, tuh esuk-esuk munggah ngayu. Malah pahit itu esuk ora nggih kopi sampean, ora nggih wedang. Dihargai usahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaul wanati jatuh lan utawi intisari tujuane pokoknya konklusinya wanati jatuh lan utawi intisari sifat ujub takabur mau iku ala lisani ing atase lisan ayakul arep yen to ngucap sapa man ana utawi ingsun wa ana lan utawi ingsun iku kama perkara kala kang ngucap sapa iblis la yon kang den laknati ana utawi ingsun iku khairun wa bagus min tinimbang saking nabi puncaknya adalah ketakaburan itu seperti yang diucapkan oleh setan, iblis ya, mengatakan iki lo aku ya, kan dikatakan wanati jatuh ala lisan ayyakula ana wa ana. Sering kamu ngomong aku ya, gara-gara aku ra ono aku ra iso semua ini berkat jasa saya, nggak boleh seperti itu. Oke, mungkin bisa jadi kamu yang diwasilai, kamu yang mengawalnya, tapi kan kabeh ono proses. Umpamane itu, sampean jadi ketua panitia, ya, sambutan ketua panitia, ya, sing apik ning ngarep ketika sambutan pakai bahasa kami atau saya. Paling bagus pakai bahasa kami, ya. Kami atas nama ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kan kalian biasanya ya, kepada seluruh pihak yang mensupport acara ini, baik secara moral maupun material ya. Terlebih kepada seluruh panitia, tidak terus saya mengucapkan, itu terlalu sombong bahasanya. Ya. Terlepas boleh, misalkan saya atas nama seluruh panitia itu boleh. Tapi nak secara individual mengucapkan ya acara ini tidak akan berhasil tanpa saya, itu nggak boleh, itu mau sombong sekali kamu ya. Jadi pengakuan itu kamu hindari ya, jangan sampai mengaku-aku, apalagi mengaku-aku ngene wong akeh diakoni, nah itu bahaya. Atau kamu tidak punya sumbangsi mau akoni kae nek ono aku ora bakal dadi, kayak sama aku rak bakal melaku misalkan. Jangan. Jadi hindari pengakuan ya, kurangi seperti itu. Kalau bisa itu kita, kami ya. Jadi dimanapun kamu berada, organisasi apapun, lembaga apapun, usahakan kamu memiliki rasa, memiliki sesama dengan yang lain. Terlepas mungkin kamu sebagai ketuanya, pimpinannya ya, ya disamaratakan, sama-sama makhluk hidupnya, ya benar.
Ini karena kalau kamu sering aku, saya, ini dikhawatirkan kamu seperti nanti apa yang dilakukan oleh iblis ketika ya di surga sebelum dikeluarkan. Karena iblis merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Lha napa kok iso koyo ngono? Mergo ni anak iblis niku lah lebih dulu ciptakan. Nomor 1 ya. Nomor 2 dia diciptakan dari api. Nabi Adam dari tanah. Dia merasa api itu lebih bagus daripada tanah. Itu enggak boleh. Terus kemudian dia merasa lebih senior. Lah kowe lagi pirang dino ciptaan aku wis 1000 tahun luwih ngibadah karo Gusti Allah. Cuma gara-gara ngerasa gumedhe, ngerasa luwih apik akhirnya dilaknat dan dikeluarkan dari surga. Jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngucape iblis mau ngene, kala kama keterangan iku kama kaya perkara kala kang ngucap sapa iblisun iblis lainun kang den laknati. Ngucape piye? Iblis ngomong ngene. Ana utawi ingsun iku khairun luwih bagus sapa ingsun minhu tinimbang sange Adam. Kholaqon nyiptakake sinten Allah nihi ing ingsun minarin saking geni neraka. Seperti itu katanya iblis. Lebih bagus saya karena Allah menciptakan saya dari api neraka. Walakna ulan nyiptakake sinten Allahu ing Adam. Holak tani nyiptakake sinten Allah ni ing ingsun min narin saking geni neraka wa holak ulan nyiptakake sinten Allahu ing Adam min tinin saking napa? Endut bahasa kita menolak. Saking lemah dari tanah. Itu dia sombong sekali bilang saya lebih bagus karena saya diciptakan dari api. Apa itu Adam? Cuma diciptakan dari tanah liat. Itu jawabannya setan iblis. Wasamrotuhu lan utawi woi buah dari kesombongan. Wasamrotuhu utawi woi kiber. Sifat sombong itu juga membuahkan perkara apa? Menghasilkan perkara. Fil majalisi ing dalem piro-piro panggonan lungguh majelis. At-tarfu ing napa sifat maha luhur luhur sombong ya, merasa sombong nanti orangnya yang itu watamrotu dadi khobar mon watamrotu lan utawi buai kiber fil majalisi ing dalem piro-piro majlis tempat lungguh iku atarfu kumoluhu watakodumulan nonjolake watolabu tasodurulan metungulake fiha ing dalem majalis fil muhawarati tegese ing dalem fiha ing dalem majalis. Buah atau bentuk hasil dari sifat sombong salah satunya adalah kamu pengen ketika nanti di satu perkumpulan, di satu majelis, di satu forum, di satu halaqah atau apapun namanya, liko atau apapun ya. Kamu kan merasa kamu itu paling sombong, paling unggul, paling di atas segalanya dengan cara kamu takodu, merasa harus di depan, harus yang pegang mic, harus yang pokoknya kudu dihormati ya. Watola buta sodur fiha pengennya ning ngarep, pengennya nyekel mic,
pengennya mempunyai peran. Padahal belum tentu wong sing ngono iku mumpuni. Kadang wonten sing ning ngarep nyandungi, ning mburi ngrempo. Itu kalau falsafat Jawa mengatakan seperti itu. Ketika dikasih tonggak kepemimpinan, kon mimpin dia tidak mampu. Tapi nek dia jadi pengurus, ada di pejabat, ada di pimpinan, ada di yang bergerak di stakeholder organisasinya, dia nyinyir di belakang. Ini kebanyakan orang seperti itu. Contoh, rapat, ya sudah dibuka forum, silahkan yang mau tanya, usul, saran, kritik dibuka, wes. Kemudian deadlock misalkan, kemudian voting, ya, kemudian udah keluar hasilnya. Ngono sing ning jopo acara rampung rapat forum sudah disepakati, ning mburi nyinyir ono, wah jane mau ngene. Ketika sudah disepakati rapat, ya udah kamu jalankan. Walaupun tidak sesuai dengan ide kamu. Lah mulane aja rapat ngomong. Ketika diberi kesempatan berbicara silahkan. Ya. Boleh kok berbicara. Tapi ada tata caranya. Ya, ojo saur mano. Ya. Biasanya kalau rapat atau diskusi kan angkat tangan dulu ya, nanti diberi waktu. Kayak sama nek basul masail ngono ya. Terpas juga kadang untuk saur mano sithik-sithik gitu. Tapi kan yang ngomong yang diberi kesempatan untuk ngomong. Ya, jangan kemudian nyinyir. Ya. Apalagi bukan apa-apa. Bukan apa-apa maksudnya pripun? Tidak punya kepentingan, mengatasnamakan saja, sok-sokan. Mung bedone duwe KTA ngono. Jangan sampai kamu khidmah misalkan yang NU itu cuma karena faktor KTA, faktor menjadi pengurus. Ya sering dawuh ke Abah, NU itu yo nurut ulama, orang nurut urip. Mohon maaf, banyak orang yang khidmah di NU judulnya, tapi realitanya modusnya dia NU itu cuma sebagai lompatan karir saja. Pengen nyalon dewan, ya, pengen golek kerjaan. Nah untuk bilang diikhlas nak sama khidmah NU, terlepas masuk struktural ataupun tidak. Pangkatnya sudah digolek, tapi nak wes diamanai mendapatkan amanah ya kudu dilaksanakan semaksimal mungkin. Nek tujuanmu khidmah menggolek jabatan ya akhirnya ra ikhlas. Ogah aku. Ora dadekno pengurus. Ogah aku. Mung dadekke anggota. Jane iki aku ya minimal sekretaris, bendahara, syukur-syukur ketua. Ternyata dari ketua ora iso apa. Ini yang baik. Jadi apapun mau baik. Kalau katanya Mbah Munib mana Giri Kusuma, bahkan beliau, saya rela hanya menjadi debu yang menempel di lambang NU atau di bendera NU. Kama kalau beliau seperti itu. Di khidmah NU itu loyal total, terlepas punya jabatan ataupun tidak. Lagi ketua ranting yang melotone sekarang mau dia ya. Umpama belum nanti kalau ketua anak cabang atau pimpinan cabang atau pimpinan wilayah, walau udah bilang kalau nanti jadi pimpinan pusat, parah mungkin. Ya, jadi jangan, sekali lagi jangan kamu mengejar jabatan, tapi nek sama diamanai jabatan, ya diopeni sing tenan. Gitu. Rasa digolek, nek digolek iki malah ya kadang ra digolek teko dhewe. Sing nolak-nolak yo akeh malah sing teko terus ngoten ya. Dipaksa-paksa diplekono misalkan. Ya. Wegah-wegah dioyak-oyak misalkan. Kemarin itu ya itu diplekono dadekke wakil ketua HIPSI. Ya. Bismillah, niate khidmah ning dengan cara apapun silakan. Ison. Bismillahirrahmanirrahim. Fima ing dalam majlis wafil muhawarah kan. Wafil muhawarah kan ikut tetep enggal. Wafil muhawarah kan utawi buai takabur fil muhawarah katanya ai huwa ya. Wafil muhawarah itu nek dimaknani asline ya wasamrotil takabur fil muhawarah asline ngono.
tapi dibuang ya, langsung wafil muhawaratulan utawi napa takabur ing dalem, buai takabur ing dalem omongan muhawarah diskusi iku al istingkafu bangkang wegah ayo roda yang arep den tolak apa kalam ucapan man alih ngatasi mancing akhor. Kalau sampean ketika diskusi ini wujud dari kamu sombong adalah ketika kamu diskusi kamu tidak mau disela sama sekali ketika berbicara. Diselawe ra gelem apa meneh pendapat kamu ditolak mentah-mentah. Ya wis ibaratnya salah. Maksa ngoyo pokoke repot iki. Yang parah lagi kadang ngotot pokoke ora ono ibarate. Ini yang lebih parah lagi. Kalau memang niatnya diskusi basul masalah cetok. Berangkat kalau ibarat. Ya. Pertahankan sekuat mungkin ketika masuk akal ibaratnya. Nah, masuk akal ya wis dan menemukan ibarat yang lebih kuat ya silahkan dipakai. Tujuannya tidak menang-menangan. Tujuannya untuk menyelesaikan satu masalah yang sedang dibahas. Maka jenis basul masa bahas piro-piro permasalahan. Seperti itu. Ya. Tapi nak unsure pokoke ya repot. Sing ora padha aku salah kabeh lha iku repot. Apa gunanya basul masalah karo gitu? Kon rungokke kowe kowe ngomong liyane di penonton, ngoten. Mending ngotot ada ibaratnya. Sing dadi masalah ngotot ora ana ibarate. Ditakoki ibaratnya mas pokoke, repot iki. Ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wal mutakabbir lan utawi wong kang gumedhe. Wa ya takabur iku alladzi wong. Iku alladzi wong awak udah arep yen to. Den bengis-bengisan. Den tuturi kena. Den bengis-bengisake anifa au ai wa utawi utakabbir ku alladzi ayyu adhaifa. Arab yen toh ngene sampean biar tulisane dot napa to wa'an bil bina'il fa'il au wa'an ya wa'an wa'ida sak temenar yen toh dan tuturi ya dari kata mau'idah pitutur anwa idhar bidot den tuturi anifa mongko wegah ya bi fathin nun anafa berarti anafa mongko wegah bi fathin nun ay fin nasi wa iradda alaihi bi syai'in. Termasuk takabur adalah ketika kamu diberi nasihat kamu menolaknya. Fakuluman mongko wa'adu utawa ketika diberi nasihat dan tuturi anafa mongko muring-muring sapa man nek ana wong ngandani ra gelem nampa nolak atau ketika ada orang yang menasihatinya dia muring-muring ngamuk-ngamuk termasuk wujud dari orang yang taka fakuluman mongko saben-saben wong iku ro'a ningali sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Fakuluman mongko utahe saben-saben wong ro'a kang ningali sapa man ningaline nafsahu ing awak dhewe man. Khairan iku luwih bagus. Min ahadin tinimbang saking wong siji. Min khalqillahi tinimbang saking makhluk Gusti Allah ta'ala hale ngurusin Allah nek ngono apa fawa mongko utawi man iku kabirun wong sing gumedhe. Maka setiap ada orang fakuluman ro'a nafsa khairan, setiap ada seorang yang melihat dirinya lebih baik
min ahadin tinimbang dibandingkan satu orang yang lain min khalqillahi ta'ala dari makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Jadi ketika ada orang merasa saya paling baik di antara seluruh dari salah satunya umat makhluk Gusti Allah, di antara semua makhluk Gusti Allah aku yang paling apik, itu adalah bentuk dari takabur. Fahuwa mongko taiman kemutakabirun wong sing takabur tadi ya. Jadi orang takabur itu orang yang menganggap dirinya lebih segala-galanya dibandingkan yang lainnya, lebih superior ya, lebih pintar, lebih punya pangkat, lebih punya macam-macam. Ini namanya takabur. Bismillahirrahmanirrahim. Baliang bagi balik sayukyo laka kedue sira wa anta lama arep entuk belajar sapa sira anal khaira ing sak temene kelakuan ya iku man wong wa huwa utawi khairun indallahi fi daril akhirah iku mauqufun wis den kandhekake al khotimati ing atase napa atau rujukan lebih enak takabur wae wa huwa utawi takabur iku mauqufun den kandhekake ala bal yang balik sayukjo antak lama arep belajar sapa man annal khair sak temane kebagusan iku min man sak temane wong gua kang utahe man khairun luwih bagus indalem dalem saning Allah fi daril akhirati ing dalem omahe akhirat utawa surga wa dzalika te mengkono khairun indallahi daril akhirah ku ghaibun iku perkara sing gaib ora katok. Yang paling bagus apa? Seyogja itu beliau menghilangkan antak lama al khair man huwa khairun indallah fi daril akhirah. Yang harus kamu lakukan adalah ini seyogjanya kamu harusnya belajar untuk mengetahui sebagus-bagusnya orang adalah nanti ketika mendapatkan kemuliaan, kebagusan di apa? Daril akhirah, di surga. Ora pate penting sampean terkenal ning donya. Ya, sing penting ki apa sampean terkenal ning nggon langit. Maksudnya piye? Kadang ada orang yang orang itu tidak tahu. Ternyata orang itu alim. Ternyata orang itu apa namanya? Warok, wirai. Ternyata orang itu dermawan. Ternyata orang itu wah masya Allah. Tapi kadang memang sengaja menutup diri. Cara wong-wong soleh dan wali-wali dan tidak pengen terlalu terekspos. Tapi terlepas juga ada memang orang yang memperlihatkannya, ya, atau tidak pengen diperlihatkan tapi ketok dengan sendirinya. Ya wali itu orang sing masyhur, orang sing mastur. Masyhur iki sing iki. Kepintarannya, kealimannya, kesolehannya, kewiraiannya, hikmahnya. Ini banyak dikenal orang. Ini jenis wali sing masyhur. Orang terpilih yang kekasih Allah yang memang terlihat keistimewaan-keistimewaannya. Tapi juga banyak di luar sana yang mastur, dirahasiakan. Dan bahkan ada cerita, ada seorang wali. Ada yang mengatakan ono seorang wali yang terkenal dungane paling mandi ya, dan wali itu mastur. Ternyata ada seorang kiai gede zaman biyen sing penasaran. Ya, waline sapa? Era sekarang zaman ini ana wong ngudui soalnya layak rifal wali ilal wali, tidak akan mengetahui wali kecuali sesama wali.
mengatakan kae lho wali paling masyhur, wali paling di ijabahi karo pangeran tungone. Tapi mastur. Ternyata apa? Seorang budak. Ya. Seorang budak dan si orang yang penasaran itu mengikuti. Mosok iki wali jare. Auratnya buka terus karena budak, pakaian budak itu pokoknya auratnya budak lah, tak sopan ya cuma mabaina surah wa marubah. Kerjone yo biasa. Amale yo biasa, katanya ya, tidak melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tiba-tiba apa? Mengikutinya sampai ke dalam satu gua. Ya. Nek ono udan sing ora napa namanya? Ora terang-terang. Bahkan bisa menyebabkan banjir dan sebagainya. Sing ngomong ndonga, ora mandi, padahal terkenal wali nih sing pertama, sing ngetutke mau. Dan orang yang lain. Sampai terakhir si yang orang budak itu berdoa dengan segala kerendahan hatinya. Ya. Karena langsung singkat cerita ini langsung udahnya reda. Nah oleh karena itu oh berarti bener ke wali ini. Ternyata setelah diketahui langsung orang itu enggak begitu lama berdoa lagi pada Allah, jauh diparingi mati. Karena apa? Dia tidak mampu menanggung dari apa kemasyhurannya. Karena dia berdoa pengennya ya sing tidak ada orang tahu. Ya Allah karena ini orang sudah tahu, saya mending mati wae. Mati tuh, masya Allah. Gelem kan? Nah sampean ngomong ndongone panjang umur kok. Nggih. Kayak kesempatan misalkan zaman film Aladin. Beri nah Aladin telu ya. Nah iklan sing rokok gobloknya satu ya. Ya. Beri satu permintaan. Kira-kira main jaluk apa sampean? Kira-kira apa? Hah? Macam-macam amor ki nak pikiranmu ngerti sing lanang paling jole bojo ayu ya. Sing wedok jole bojo ganteng. Ilmu manfaat, rezeki sing lancar. Ya. Bahagia dunia akhirat. Terus ngono. Pasti doa kita enggak jauh-jauh dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu Fatikot duka mongko utawi itikot sira fi nafsika ing dalem awak dhewe sira innaka satemene sira iku khairun luwih bagus min ghairika tinimbang saking saen sira iku jalur tidak boleh seperti itu. Mergone apa jahal sing termasuk bodoh sing murni. Ketika ada orang berkeyakinan bahwasanya dia itu lebih baik segala-galanya ditimbang orang yang lain, dibandingkan orang lain. Saya itu segala-galanya lebih pintar, lebih ganteng, lebih kaya, lebih cantik, lebih menarik, lebih macam-macam enggak dibandingkan orang lain. Maka ketika ada orang beritikad seperti itu, berkeyakinan seperti itu, dikatakan itu bodoh sekali, atau bodoh yang asli, sangat menawar. Bodohnya levelnya mungkin udah pangkat berapa itu, nggak kuadrat lagi, nggak pangkat 2, nggak pangkat 3, mungkin pangkat 4 atau 5 bono murah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh seperti itu. Bal yang balik sayuki Allah tang dulu sak temene arep yen ora ningali sapa sira ila ahadin tumangka marang wong siji al ila to apa itu al nggih ada wawunya bentar. Lawatar kang ora ningali
Illa atau alifnya itu ikut ke illa ahad. Sebentar. Cetakan komputer sing anyar alifnya melu ning nggon ndi? Illa ahadin ang ngejaba Allah tangdura satemene arep yen ora ningali sapa sira illa ahadin temu maring wong siji ala watar. Ya, ngono. Eling-eling lan ningalana sapa sira. Ngoten nggih, bener ya? Annau satemene ahad. Ku khairun lebih bagus mingkat ini bangsa sira. Wa innal fadla satemene keutamaan la kudu ahad ala nafs ka ing ngatasé awak dhewe sira. Nek ngono fa in ra'aita mungul namun ning ngali sapa sira. Monggo satemene lamun ningali sapa sira sawiron ing perkara cilik. Kultu ngucap sapa hadza uta sawir. Kulam yasi ora maksiat sapa sawir Allah ing Gusti Allah. Ana cah cilik ya omong kok ngono. Wa ana ta ingsun iku asitu iku maksiat sapa ingsun. Asaita iku maksiat sapa asitu iku maksiat sapa ingsun ing Allah. Fala syaka mawara kemamangan iku maujud ana sakmene wong khairun luwih bagus miniti masa ingsun. Maka yang terbaik adalah apa? Seyogianya kamu melihat orang yang lain ini dengan yang bagus-bagus saja. Contoh, misalkan ketika kamu melihat anak kecil, pastikan kamu bilang seperti ini, oh anak kecil itu lebih bagus dari saya. Kenapa? Karena dia lebih sedikit melakukan maksiat dibandingkan saya. Karena saya banyak melakukan maksiat. Itu. Wa in kana wa in ra'aita lamun sak temene ningali sapa man kabiron ing wong tuwa kul tamu ngucap sapa sira nek weruh wong cilik cah cilik ngomong bocah iku luwih apik tinimbang saking aku mergone luwih sithik nglakoni maksiat tinimbang aku. Tapi nek wong tuwa piye iki kul tamu ngucap sapa sira hadza utailah kabir wong sing tuwa kot abadah temen-temen wis nyibadah sapa kabir Allah ing Gusti Allah kopi ing dalam satine ingsun. Ketika melihat orang yang lebih tua, katakan itu orang itu lebih bagus dari saya. Kenapa? Karena orang itu hidupnya lebih lama dari saya. Tentunya orang itu ibadahnya lebih banyak dibandingkan saya. Nek ngono yo falasya kamu orang mamangan anu satemene wong khairun luwih bagus ini masa ingsun. Maka tidak ada lagi lagi apa? Keraguan-raguan bahwasanya orang yang lebih tua itu lebih bagus daripada kita yang lebih muda. Nek ndelok sing tuwa. Nek ndelok cilik mau kae. Sing cilik mau luwih apik daripada aku. Mergone luwih sithik nglakoni maksiat tinimbang aku. Nek sampean orang cilik cah cilik, cah bayi atau lebih muda dari kamu. Tapi nek orang wong sing luwih tuwa iki, wong mau luwih mulya tinimbang aku sebabnya napa orang tadi hidupnya lebih lama dibandingkan dengan saya, maka tentunya ibadahnya lebih banyak dibanding saya. Dan ini tidak ada keraguan buat contoh ini. Kita wajib meyakini berhusnudzon seperti itu tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kana mung lamun ana sapa wong ku alima wong sing pinter. Kul ta ngucap sapa man hadza utawi ikilah wong. Kot akto teman-teman paring sapa? Kot akto teman-teman paring. Kot akto teman-teman paring ma ing perkara. Lam akti kang ora tahu diparing sapa ingsun wa balik lan nekaake sapa man mah ing perlam ablik kang urung tahu teko sapa ingsun wa aliman ngerti sapa man mah ing perkara jahal kang bodho sapa ingsun
Wa kaifa mongko hale kaya apa piye carane aku ana sapa ingsun iku mitlau sepadane man sing mulya man. Wa ing kana wong lan ana sapa man iku jahilan. Ya nek pertama ketemu pinter penak iki terus ketemu jahil kul ngucap sapa sira hadza utawi man ikut asal temen wis nglakoni maksiat. Sapa man Allah Gusti Allah bijahlin kebodohan. Wa ana ta ingsun yo aso itu nglakoni maksiat sapa Allah bi ilmin kelawan ilmu. Kalau ketemu wong sing pinter, katakan tadi bahasanya orang tadi lebih mulia dari saya karena apa? Orang tadi mengetahui banyak perkara yang saya tidak ketahui. Orang tadi lebih tahu banyak perkara dibandingkan saya. Tapi nek ketemu karo wong sing bodoh dan orang bodoh tadi nglakoni maksiat, maka apa yang harus kamu lakukan? Tetap husnudzon ngono. Wong kae napa nglakoni maksiat mergone orang tadi melakukannya karena tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya. Sedangkan saya sudah tahu hukumnya, sudah tahu ilmu, tapi masih melaksanakannya. Maka orang tadi lebih mulia dibandingkan saya. Dia nglakoni dosa mergone ora ngerti hukumnya. Ya. Maka kira-kira dosanya mana? Lebih besar antara yang sudah tahu hukumnya dan belum tahu hukumnya. Bahkan dikatakan kalau rufi al-qalam ala salah 3 perkara yang tidak akan dicatat. 1, ketika meninggalkan perkara karena 1 tidak tahu, yang benar-benar tidak tahu, jahil sing benar-benar jahil. Nomor 2 apa? Lali yang benar-benar lupa, orang direko-reko, ya. Sampean poso, lagi mangan gorengan, ya, terus kelingan, poso, ya wis gletakno, aja terus mangan, sik separo man ngombe sing barang. Ora. Yang ketiga adalah apa? Tidur yang benar-benar tidur, tidak menyengaja tidur untuk meninggalkan perkara wajib. Maka 3 perkara ini dikatakan rufi al-qalam ala salah. Jadi beda hukumnya ketika tahu tapi melaksanakannya, melanggar perkara tadi, dan ketika melanggar perkara tapi tidak tahu hukumnya, durung ngerti. Terus bagaimana ketika kita melakukan perkara yang belum ada hukumnya, belum cetha halal haram? Pakai kaidah fikih aja yang mengatakan al aslu al ibah. Bahwasanya sesungguhnya semua perkara pada dasarnya yang belum ada hukumnya itu hukumnya diperbolehkan, kecuali nanti ada hukumnya. Sudah ditemukan dalam Quran ra'ano beliningon hadis tidak ada, jadi ijma nggak ada, jadi kias, konsensuskan, baru nanti ada hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahujjatullah mongko utawi hujjah yaitu dalil Gusti Allah ala akadum ing atase napa perkara kang banget-bangetake. Apa sing enak bahasane, Pak? Ngukuhake, nguatake, banget-bangetake. Wama adrian orang ngerti sapa ingsun. Bima kelawan perkara yuhtamu kang den khotami apa mali kedue ingsun. Wa bimalan kelawan perkara yuhtamu kang den khotami lau kedue ma
Wa bimalan wa ing kana senajan ana sapa manuk kafirun kafir. Kulta ngucap sapa sira la adri ora ngerti sapa ingsun. Asa menawa ayus selama arep mlebu Islam sapa man. Ayo tamulan khotamila kedeman bi husnil amali kelawan bagusnya amal. Ketika kamu bertemu dengan orang yang bodoh, sudah tadi orang pintar sudah. Sekarang bagaimana ketika kamu bertemu dengan orang yang lebih dibanding kamu masalah ibadahnya, ya, dan sebagainya. Maka kamu pastikan juga orang itu lebih bagus dari saya karena lebih ibadah, lebih kentang dan sebagainya. Bagaimana ketika kamu bertemu dengan orang kafir non muslim? Tidak boleh kamu bilang wah dia lebih buruk dari saya. Tidak. Tapi kamu justru lebih husnudzon, mendoakan siapa tahu ya ayas lama wa yuftamu lahu bi husnil amal. Siapa tahu orang yang non muslim itu kemudian nanti akan masuk Islam. Mergone wong mualaf nek mlebu Islam, mualaf mlebu Islam ya. Orang non muslim masuk Islam mualaf itu dijamin surga. Kaplingi surga gitu. Terus kamu akhirnya berpendapat seperti ini, wah nek ngono penak sing awe cilik kafir kemudian mlebu Islam. Bukan seperti itu. Ya penak sampean tetep mergo sampean awe cilik wis is. Lah tadi katanya yang itu langsung auto surga. Iya, auto surga. Surga ya di level-levelnya kan. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Oke, bisa jadi orang mualaf tadi langsung masuk surga. Tapi bagaimana ketika dibandingkan dengan orang yang dari kecil sudah Islam, menjalankan agama dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan dengan baik dan benar, perkara wajib ditambah sunnah dan sebagainya. Ketika nanti sama-sama mati podo-podo husnul khotimah, ya podo-podo mlebu surga nih. Tapi jangan khawatir. Ya, al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu berdasarkan tingkat kesusahan. Jadi mungkin sama-sama surga, tapi levelnya beda. Segi mungkin ekonomi, segi sampai VIP atau mungkin VVIP. Ya, atau yang lain sebagainya. Jadi jangan khawatir. Ojo terus wah penaan sing kene. Yang jelas tetap wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah ora ndadekake menungso karo jin kecuali kanggo ibadah. Berarti sampean urip niku tujuane kanggo ibadah. Ewuh dene ibadah niku macem-macem. Ada yang hablum minallah berarti sing kaitan ibadah secara langsung. Salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ada juga yang ibadah sing muamalah, macam-macam hubungan sosial dengan makhluk, itu juga ibadah. Kayak sampean nih hari ini ngaji belajar ini juga ibadah. Nanti kalau sudah di rumah nafkahi anak bojonya ibadah. Wong wedok misal ngopeni anak, ngopeni bojo, keluarga itu juga ibadah. Bahkan kalau kamu ngaji hikam sing luwih detail nih, apabila kita bisa mensulbina, bahkan kita bernafas pun ibadah. Asalkan nafasnya digunakan untuk perkara yang ngono maksudnya. Jadi semua yang dilakukan kita di bumi ini adalah modal kita nanti di akhirat yang bakal diunduh. Dan pastikan semua yang kamu lakukan adalah mengandung unsur ibadah. Caranya piye? Dengan cara melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Entah itu podo wong Islami, podo menungsoni, podo makhluke Gusti Allah, baik itu hewan, tumbuhan dan sebagainya. Jaga lingkungan, ya, jangan nyampah, itu juga termasuk. Ngopeni kewan-kewan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu Fahujatullah wallahu a'lam. Al-Fatihah.